Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Lestari, NIM 241186206285. Baiklah, di sini saya akan membuat video micro teaching untuk syarat UTS mata kuliah, model dan metode pembelajaran. Mari simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya baik. Apakah anak-anak sudah sarapan? Kenapa belum sarapan? Oh, nanti selesai pembelajaran kita makan ya. Kita sarapan dulu, oke? Oke. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jika kita sudah berdoa, ada baiknya juga kita menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, jika kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, nah sebelum Ibu memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen anak-anak terlebih dahulu. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu siapa yang gak hadir pada hari ini. Oh, berarti 2 orang yang gak hadir. Baik, berarti yang hadir ada 28 orang. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, jadi sebelum Ibu memasuki materi ini, Ibu ingin tahu dulu apakah anak-anak sudah memahami materi yang minggu lalu. Nah, minggu lalu kan kita menjelaskan tentang organ tubuh pada manusia, yaitu Ibu ingin tahu dulu organ tubuh pada manusia ada apa aja. Ya benar, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada kaki, ada mata, ada rambut, ada apa lagi? Ya, ada dalam tubuh kita ada usus, ada jantung, terus ada apa lagi? Ada lebih banyak lagi ya. Nah, berarti anak-anak sudah paham ya dengan materi minggu lalu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan adalah sistem yang dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Oksigen dibutuhkan agar tubuh bisa menghasilkan energi untuk beraktivitas. Nah, di dalam tubuh kita yang bersangkutan dengan pernapasan kita itu ada dari hidung, terus ada faring, laring, terus ada trankea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, yang pertama tadi kan ada hidung tuh. Nah, hidung itu mengatur masuk dan keluarnya udara saat kita bernapas. Terus udara yang masuk kemudian disaring oleh rambut-rambut halus, atau namanya itu ada silia. Terus yang kedua tadi kan ada faring ya. Nah, faring ini berfungsi sebagai saluran udara dari hidung dan mulut menuju laring atau trakea dan paru-paru. Nah, terus ada laring. Nah, laring ini membantu mengontrol jalannya udara ke dalam keluar dari paru-paru, terutama saat bernapas dan menghasilkan suara. Nah, terus ada trakea. Nah, trakea ini berfungsi utama menyalurkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, trakea juga menyaring masuknya benda asing. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, paru-paru berperan dalam pertukaran gas, di mana oksigen dari udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dari darah dikeluarkan melalui paru-paru. Terus selanjutnya ada bronkus. Bronkus adalah cabang dari trakea yang berfungsi meneruskan udara menuju ke organ paru-paru. Bronkus juga membantu melembabkan udara yang dihirup dan menyaring partikel asing seperti debu, bakteri, virus, dan jamur untuk melindungi paru-paru dari infeksi. Nah, terus ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini memiliki fungsi penting dalam sistem pernapasan, yaitu untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Nah, terus ada alveolus. Alveolus ini berfungsi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Nah, jadi itu ya anak-anak tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama tadi ada faring, ada laring, trakea, bronkus,
bronkiolus, paru-paru, ataupun ada alveolus. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan video tentang sistem pernapasan pada manusia. Dan anak-anak simak terlebih dahulu ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas
menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Nah, anak-anak, jadi kita sangat penting ya menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi pernapasan kita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga tuh, dan kalian menyimak video yang telah Ibu tayangkan, bahwa itu ada tadi kita sangat bagus banget kita bernapas melalui hidung. Kita kan mempunyai cara bernapas itu dua ya, dari hidung dan mulut. Nah, di saat pilih antara satu, yaitu mulut dan hidung, mana yang bagus? Yaitu bernapas melalui hidung lebih bagus. Karena apa? Bukan berarti kita melalui mulut itu nggak bagus ya. Ada bagusnya kita melalui hidung, karena di hidung ini ada rambut-rambut halus ya. Nah, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring bakteri yang berlebihan, bakteri yang nggak bagus gitu. Jika kita melalui mulut, maka udara yang masuk ke dalam tubuh kita akan langsung saja dan tidak ada penyaringannya. Nah, anak-anak, jadi kita sangat penting ya menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi tentang pernapasan. Jika kita tidak bernapas, maka kita ibaratnya meninggal ya. Karena inti dari kehidupan ini, kalau kita bernapas maka kita hidup. Jadi kalau kita tidak bernapas maka kita ya mati gitu kan. Inti dari kehidupan manusia itu bernapas, ya kan. Nah, jadi anak-anak, kita juga penting menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, gimana sih menjaga sistem pernapasan kita tetap baik dan bagus? Caranya yaitu kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara makanan yang bergizi dan menjaga pola hidup kita yang sehat. Seperti makanan yang bergizi itu kita makan 4 sehat 5 sempurna, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu, terus banyak-banyak minum air ya. Kita minum air dalam satu hari itu wajib 7 gelas sehari. Terus juga cara menjaga kesehatan kita dan menjaga sistem pernapasan kita tetap bagus dengan cara di saat polusi udara tidak bagus, maka kita wajib menggunakan masker di saat kita keluar rumah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi itulah yang dinamakan sistem pernapasan pada manusia. Jadi kita sangat penting menjaga sistem pernapasan kita pada tubuh kita ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak. Nah, apakah anak-anak sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Baik, alhamdulillah jika anak-anak sudah paham ya tentang materi pada pagi hari ini, yaitu tadi adalah sistem pernapasan pada manusia ya. Baiklah. Nah, baiklah anak-anak, mungkin materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mohon maaf jika penjelasan Ibu kurang bagus pada hari ini, atau lebih banyak kurangnya Ibu mohon maaf, dan Ibu tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, mungkin hanya itu video micro teaching yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.